Amrita dan Vikram mulanya adalah sepasang suami istri yang pernikahannya tampak sempurna, terlihat sangat serasi dan bahagia. Amrita yang biasa dipanggil Amu mendedikasikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga seutuhnya yang mengurus rumah, suami, bahkan ibu mertuanya. Selain kegiatan rutinnya itu, dia juga menjadi guru tari untuk putri tetangganya yang bernama Sania. Vikram berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan, bahkan mereka memiliki usaha keluarga yang sangat sukses. Kakaknya ingin dia ikut terjun dan mengembangkan usaha mereka, tapi dia lebih memilih jalannya sendiri, dan karirnya memang sangat baik sampai dia dipromosikan oleh perusahaannya untuk menjalankan cabang di London. Walaupun terdengar isu-isu yang sepertinya mengganggu promosi karirnya, tapi pada akhirnya presentasinya sukses dan ia terpilih sebagai kepala cabang di sana. Untuk merayakan kesuksesannya, dia meminta Amu menyiapkan pesta di rumah dan mengundang teman-teman, keluarga, dan koleganya. Di tengah-tengah pesta, Vikram mendapatkan telepon dari atasannya yang mengatakan kalau promosinya tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Vikram yang marah langsung melabrak salah satu koleganya yang dia yakini terlibat dalam penggagalan promosinya. Pertengkaran tak terelakkan dan Amu yang berniat melerai justru mengalami hal yang tidak terduga, yaitu sebuah tamparan spontan yang dilakukan Vikram padanya di hadapan banyak orang. Ini benar-benar membuatnya syok dan sangat terpukul. Seketika dia terdiam, melihat sekeliling seperti tak percaya dengan apa yang sudah terjadi, dan sejak saat inilah Amu yang biasanya selalu ceria, tersenyum, dan energik berubah menjadi pribadi yang pendiam. Kesedihan, kekecewaan, perasaan terluka terlihat jelas dari wajahnya. Walaupun dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetapi selama itu juga, dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan atas kejadian tersebut. Melihat tidak adanya tanda-tanda penyesalan dari Vikram bahkan setelah beberapa hari berlalu, membuat Amu sadar kalau Vikram tidak menyadari kesalahannya. Sekedar permintaan maaf pun tidak ia terima. Vikram malah membicarakan tentang kesulitannya dan alasan kenapa dia melampiaskan amarahnya pada Amu. Dia hanya memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan tentang dirinya setelah kejadian itu dan sama sekali tidak memikirkan perasaan Amu. Vikram mengatakan selama ini dia menganggap perusahaan tempatnya bekerja seperti miliknya sendiri, tapi tidak ada yang menghargainya. Dia memutuskan untuk berhenti karena dia tidak bisa bekerja di mana dia tidak dihargai. Dan perkataan Vikram ini membuat Amu sadar kalau hal tersebut sama dengan apa yang dia jalankan selama ini. Dia mengabdi kepada suami dan keluarganya, tapi kenyataan telah memperlihatkan bahwa semuanya sia-sia. Dia seperti tidak berharga, apa yang dia rasakan tidaklah penting, terbukti dengan tidak adanya inisiatif dari Vikram untuk meminta maaf atau sekedar sadar kalau dia sudah menyakiti Amu. Dia pun tidak bisa terus menjalani hidup bersama dengan orang yang tidak menghargainya. Kemudian Amu memutuskan untuk menenangkan diri dan pergi ke rumah orang tuanya selama beberapa waktu. This is not the time. Dia memang dekat dengan ayahnya, dan ayahnya mewajarkan kalau Amu ingin sendiri dulu. Tetapi ibunya yang konservatif menganggap permasalahan rumah tangga itu wajar dan tidak baik keluar dari rumah suami berhari-hari. Setelah beberapa waktu, Vikram datang untuk menjemput Amu. Tetapi dari bagaimana dia menjelaskan permasalahannya kepada ayah mertuanya dan saat berbicara dengan Amu, dia menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang salah. Menurutnya wajar hal itu terjadi karena kondisinya yang mabuk, frustasi, dan emosi pada saat itu. Dia menganggap hal itu sepele dan Amu harus memakluminya. तब तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार? मेरी प्रॉब्लम वो कौन समझेगा? Setelah pemikiran yang begitu matang, Amu memutuskan untuk menggugat cerai Vikram dengan meminta bantuan calon adik iparnya, Swati, untuk mengenalkannya pada bosnya, yaitu seorang pengacara bernama Netra. Setelah ditanyai beberapa hal, Netra mengatakan Amu tidak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk berpisah dari suaminya, karena satu tamparan tidak cukup dijadikan alasan untuk menggugat cerai, dan Amu hanya akan membuat dirinya sendiri terlihat konyol. Tetapi bagi Amu, menghargai dan menghormati dirinya sebagai manusia, terlepas dari apakah dia perempuan atau laki-laki, adalah sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh setiap individu. Ironisnya, bukan hanya menurut Netra, tapi di mata ibu mertuanya dan bahkan ibunya sendiri, Amu baru mendapatkan satu tamparan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Apalagi pada saat itu Vikram sedang mengalami masalah besar. Mereka seolah menormalisasi tindakan Vikram dengan berbagai alasan yang intinya wanita diharuskan mengalah dan bertoleransi terhadap apapun demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dan hal ini sangatlah tidak masuk akal bagi Amu. Ketika orang-orang sekitar mencoba membujuknya untuk memberi kesempatan kepada Vikram, hanya Swati dan ayahnya Amu yang mengerti dirinya. Pertengkaran tidak terelakkan antara Swati dan Karan, saudaranya Amu, kala membahas permasalahan ini.
तुम और तुम्हारी बॉस ना करण रिलैक्स केस लड़ रहे हो प्लीज Relax. प्लीज लीव Setelah Vikram tahu bahwa Amu menggugat cerai dirinya, dia disarankan pengacaranya untuk membujuk Amu, tapi sia-sia. Sampai di titik ini pun, egonya masih menghalanginya untuk mengucapkan kata maaf. Dia bahkan tidak merasa dia perlu melakukan itu. Dia hanya berpikir apa yang penting baginya. तुम एक कंपनी में इतने इमोशनली इन्वेस्टेड थे, यू कुड नॉट मूव ऑन। मैंने तुम्हें पूरी लाइफ इन्वेस्ट करी है तुम्हारे साथ, कैसे मूव ऑन कर? आई डोंट लव यू। Melihat detail gugatan cerainya yang membahas tentang harta gonong gini, Amu mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun dari Vikram. Dia hanya ingin bercerai secara baik-baik. Tetapi Swati dan Netra mengatakan Amu berhak atas sesuatu, karena dia sudah menginvestasikan seluruh hidupnya untuk Vikram. Akan sangat tidak adil jika dia tidak mendapatkan apapun, tapi Amu tetap pada pendiriannya kalau dia hanya ingin bercerai. Vikram yang semakin emosi karena tidak bisa meluluhkan hati Amu, membalasnya dengan berbagai tuduhan palsu dengan pernyataan seperti Amu ingin bercerai karena Vikram tidak jadi ke London, dan tamparan waktu itu hanya sekedar alasan yang dibuat-buat. Dia juga bilang Amu menikahinya hanya untuk mengincar kekayaan keluarganya. Dia juga memutarbalikkan fakta soal tamparan malam itu. Dia menyatakan kalau Amulah yang mabuk dan menyeretnya. Dia hanya berusaha melepaskan tangannya dan tidak sengaja menampar Amu. Tidak sampai di situ, rekening Amu dan kartu kreditnya pun semua diblokir. Netra meyakinkan sekali lagi pada Amu apakah dia benar-benar ingin bermain adil setelah melihat pernyataan yang dibuat oleh pihak Vikram. Mereka bahkan akan berusaha menghadirkan saksi palsu untuk mendukung pernyataan mereka. Tapi Amu tetap pada pendiriannya karena baginya ini semua bukan tentang mereka, tapi tentang dirinya. Di tengah permasalahannya yang semakin rumit, Amu menemukan fakta kalau dirinya ternyata sedang hamil 2 bulan. Dia langsung bergegas memberitahu Vikram, tetapi lagi-lagi, respon yang ditunjukkan Vikram selalu seperti tidak terjadi apa-apa. Dia hanya membahas segala hal tentang dirinya, keinginannya, tujuan hidupnya, mimpinya, dan sebagainya. Dia meminta Amu agar tidak egois dan membatalkan gugatan cerainya. Tapi Amu mengatakan mereka tidak bisa lagi bersama karena dia sudah tidak mencintai Vikram lagi. Bagi Amu, tidak ada pernikahan tanpa adanya cinta. Dia memberitahu Vikram tentang kehamilannya bukan karena dia ingin rujuk, tapi karena dia paham kalau Vikram juga punya hak atas anak yang dia kandung. Ibunya Amu yang awalnya belum bisa menerima keputusan anaknya untuk bercerai, perlahan-lahan mengerti. Ini tidak lain adalah berkat suaminya yang selalu memberikannya pengertian. Ayah Amu sangat mensupport apapun keputusan anaknya, karena baginya, Amu pasti sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang dan dia berhak memutuskan apa yang baik baginya selama dia yakin dan bahagia. Vikram yang tidak mau kehilangan anaknya kemudian meminta tetangga mereka, Shivani, untuk bersaksi di pengadilan bahwa tidak terjadi apapun pada pesta malam itu, tapi dia menolak. I was married to a wonderful man. I like to believe men are wonderful people. मैं समझूंगी कि ये जो तुमने अभी कहा सुना ही नहीं मैंने. Kemudian Amu dan Vikram bertemu beserta pengacara mereka. Amu tidak menyangka kalau Vikram berpikir untuk bernegosiasi dengan menawarkan apartemen demi mendapatkan hak asuh penuh anak mereka. You really think everything will be fine? तुम्हारा ये वाला साइड अगर पहले देखा होता ना तुमसे कभी प्यार नहीं करती। तुमने जरूर कहा कि तुम्हें ये बच्चा खरीदना है, but I'm sorry, नहीं है बिकाऊ ये। Really sorry. Singkat cerita, Vikram akhirnya berhasil juga mendapatkan promosi yang sebelumnya sempat gagal dan menjadi awal mula permasalahannya dengan Amu. Untungnya, ada rekan kerjanya yang menasehatinya dan membuka pikirannya kalau apa yang sudah dia lakukan pada Amu itu salah. Vikram marah pada mereka, orang-orang di tempat kerjanya, tapi bukan mereka yang dia pukul, melainkan istrinya. Wajar jika Amu merasa terluka. Karena Vikram yang bertindak terlalu jauh dalam petisi perceraian mereka, maka Amu dan pengacaranya memutuskan untuk memasukkan pernyataan bahwa Vikram melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik terhadap wanita yang dapat membuatnya dipenjara. Pilihan Vikram hanya dua, setuju bercerai secara baik-baik dengan hak asuh anak bersama, atau meneruskan kasusnya ke pengadilan. Sejak awal, Amu memang ingin berpisah secara baik-baik. Karena itu, ketika ibu mertuanya mengadakan doa untuk kehamilannya, dia tetap datang bersama keluarganya. Di saat ini pula dia berpamitan dengan mertuanya dan memintanya untuk tetap menjaga kesehatan. Dia juga mengungkapkan isi hatinya tentang apa yang dia rasakan setelah kejadian tamparan itu. Dan ibu mertuanya pun mengakui kalau itu bukan salah Amu, tapi salahnya dan ibunya Amu sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. तेरी गलती नहीं है, हम माओ की है, पिताओं की है. कभी बेटों को सिखाया नहीं किए, ये हक नहीं है तुम्हारा.
दादाजी की गलती है कि उन्होंने तुझसे कहा चुप रहो। जा, खुश रहना, आती रहना। Setelah kejadian ini, orang-orang sekitar Amu yang memiliki masalah dengan pasangannya pun menyadari apa yang penting bagi mereka. Seperti saudaranya Amu, Karan, dia sadar kalau dia sudah banyak menyakiti Swati dan dia seharusnya lebih bisa menghargai wanita setelah melihat apa yang terjadi pada Amu. Dia pun berusaha memperbaiki diri agar bisa menjadi seseorang yang pantas bagi pasangannya. Kemudian ada Netra yang juga tidak bahagia dengan pernikahannya karena tidak pernah diakui kualitasnya oleh suaminya dan dianggap kesuksesan yang ia dapatkan adalah berkat suaminya yang seorang jurnalis dan ayah mertuanya yang seorang hakim ternama, akhirnya berani memutuskan untuk keluar dari perusahaan mertuanya dan membangun firmanya sendiri, yang juga berarti dia ingin berpisah dari suaminya. Lalu ada Sunita, asisten rumah tangga Amu dan Vikram yang selama ini selalu disiksa oleh suaminya tapi diam saja, jadi lebih berani untuk melawan agar suaminya tahu kalau dia juga berharga sebagai wanita dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya perceraian tetap terjadi. Prosesnya berangsur beberapa waktu sampai kandungan Amu semakin membesar. Butuh waktu cukup lama bagi Vikram untuk menyadari kesalahannya selama ini dan akhirnya dia pun meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Dia juga meminta Amu untuk menunggunya sampai dia pantas untuk mendapatkan cintanya kembali. नहीं मैं थप्पड़ भी मेरा हक नहीं था. And I never apologized to you actually. I'm sorry for it all, Amu. Truly am. अब जीरो से शुरू करूंगा. इस बार ना कमाऊंगा मैं तुझे. मिल लिया करना यार कभी कभी.